Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak Pak? Alhamdulillah saya baik, sehat juga Bu. Ya Bu Linda, hari ini kita akan membahas supervisinya dengan pendekatan coaching untuk Ibu Penny. Yang tujuannya adalah kita untuk membantu Ibu Penny meningkatkan kualitas pembelajarannya. Iya benar Pak. Oke. Sebelum kita ketemu dengan Ibu Penny, saya ingin bertanya sedikit hal tentang kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini apa Bu? Iya kan dalam kompetensi coaching itu ada 3 ya Pak ya. Iya, Bu. Yang kita ketahui itu presence atau kehadiran penuh. Kemudian kita mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kita harus mendengar secara aktif. Oh, bagus sekali Bu Linda. Ketiga kompetensi tersebut sangat penting dalam coaching. Nanti di dalam pelaksanaan coaching dengan coachingnya sebagai Bu Penny, yang itu namanya tahap praobservasi, nanti Ibu silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali ke potensi daripada coachingnya Bu Penny ya Bu. Siap Pak. Nah, misalnya nanti pertanyaannya seperti ini, kalau coachingnya Bu Penny ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana, misalnya begitu. Bagian mana nanti Bu Penny yang akan Ibu inginkan untuk saya amati. Ya, bagaimana penilaian Bu Penny sendiri terhadap apa yang akan dikembangkannya. Seperti itu ya Bu? Iya. Oke. Baiklah Bu Linda. Nanti selain beberapa pertanyaan yang di atas, nanti silakan Ibu sesuaikan dengan keadaan di dalam saat observasi. Untuk itu mari kita ketemu dengan Bu Penny. Siap Pak. Oke. Ya. Ditunggu. Ya, silakan dimulai Bu Linda. Siap Pak. Saya akan memulainya untuk melakukan coaching bersama Bu Penny ya Pak ya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam Bu Linda. Gimana hari ini? Siap untuk kita melakukan coaching? Insya Allah siap Bu. Baik Bu Penny, tadi Ibu sudah berbincang-bincang bersama Bapak pengawas kita ya. Karena Bapak pengawas tadi sudah bertanya apakah kita sudah siap melakukan coaching. Jadi Ibu bilang siap. Yang akan Ibu pandu nih, baik itu Ibu Penny ya. Baik Bu. Kemarin Bu Penny sudah berjanji untuk ketemu sama Ibu, gimana untuk melakukan pembelajaran di kelas 11 ya. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, kemarin itu kan saya sudah melakukan pembelajaran ya Bu di kelas 10 TI ya Bu ya. Jadi pada saat proses pembelajaran memang berjalan seperti biasa Bu. Cuman saya agak merasa terganggu nih Bu, mungkin sedikit masalah bagi saya begini Bu. Jadi pada saat proses pembelajaran itu saya kan ingin menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Walaupun seperti biasanya saya juga menggunakan teknologi untuk sumber belajar Bu. Tetapi masalah yang saya hadapi nih Bu, masalah anak ini Bu. Anak ini nih susah banget Bu kalau misalnya nak, mari kita belajar menggunakan sumber belajarnya dari buku perpustakaan, jadi nggak gunakan handphone aja gitu. Tapi anak-anak ini Bu, saya suruh ambil buku malah bilang nggak usah lah Bu, kita pakai handphone aja gitu Bu. Jadi saya tuh agak merasa kayak agak miris gitu Bu dengan kok pemikiran anak zaman sekarang harus begini gitu. Kenapa harus menggunakan teknologi aja? Padahal buku itu kan juga penting ya Bu ya sebagai sumber belajar gitu Bu. Baik Bu Penny, kira-kira masih ada yang lain ingin didapatkan? Intinya saya ingin mendapatkan solusi sih Bu dari permasalahan yang saya hadapi tadi Bu, begitu. Baik, sekarang coba Ibu ceritakan sedikit dalam proses pembelajaran tersebut.
Oh ya Bu, jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu ya Bu, sedikit ceritanya seperti itu yang sudah saya sebutkan tadi Bu, bahwa dalam proses pembelajaran yang saya alami, siswa ini kurang berkenan untuk menggunakan sumber belajarnya berupa buku dari perpustakaan. Jadi mereka itu lebih cenderung, lebih suka atau lebih cenderung menggunakan teknologi berupa handphone Bu, untuk digunakan sebagai sumber belajarnya Bu, gitu Bu. Jadi itu sih yang menurut saya itu menjadi masalah bagi saya pada proses pembelajaran saya Bu, begitu Ya, Bu. berarti dari permasalahan ini saya menangkap ya Bu ya, kalau anak ibu ini lebih suka menggunakan handphone daripada buku paket ya Bu ya. Iya benar Karena sekali Bu. dengan alasan mereka di handphone semua itu kan sudah ada nih sumber belajar kayak yang menarik yang Ibu bilang tadi. Begitu kan Bu? Iya benar Bu, benar sekali. Karena kan kalau menurut saya kan Bu, penggunaan buku paket sebagai sumber belajar itu kan sangat penting juga untuk meningkatkan literasi siswa ya Bu ya, atau peserta didik kita dalam proses pembelajaran. Begitu Bu. Baiklah Bu, dari permasalahan ini yang Ibu hadapi itu kira-kira nih apa rencana ke depannya? Rencana yang akan saya lakukan mungkin ya Bu, ke depannya saya juga tetap akan berusaha untuk menggunakan buku, akan tetap berusaha menggunakan buku paket selalu Bu ya. Kemudian juga saya akan melakukan perbaikan pada pembelajaran saya, mungkin dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ke depannya Bu, seperti itu. Iya, benar ya Bu ya. Berarti Ibu tetap ya melakukan proses pembelajaran tuh seperti itu ya. Iya Bu. Ya. Terus bagaimana Bu jika ada anak yang bilang, Bu kok masih menggunakan buku Buku paket, paket, kenapa gitu. nggak menggunakan handphone sih Bu gitu. Ya. Bagaimana Ibu mengatasinya? Oke, kalau mungkin untuk mengatasinya Bu ya, mungkin saya akan tetap memberikan seperti pendekatan dengan apa ya, kayak masukan akan selalu mengingatkan ke anak penggunaan buku itu sangat penting untuk meningkatkan literasi, dan dengan tidak boleh bosan sih Bu, saya mengingatkan anak itu tetap harus menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Selain itu ya juga Bu, mungkin saya juga akan menerapkan strategi mode pembelajaran berdiferensiasi Bu pada pembelajaran saya, di mana saya akan tetap menggunakan buku paket dan handphone sebagai sumber belajar tadi Bu, karena kan seperti yang kita ketahui ya Bu, gaya belajar anak ini kan berbeda-beda Bu ya, jadi kita harus mampu menyiapkan pembelajaran yang lebih baik atau lebih menyenangkan Bu. Harus lihat dulu dari apa ya, kesiapan belajar siswa, kemudian dari minat bakatnya ya kan Bu, karena kan anak ini kan gaya belajarnya berbeda-beda ya Bu ya. Nah itu sih Bu, mungkin saya akan terus. Oke Bu, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi ini? Kalau yang ingin saya dapatkan dari diskusi ini tadi ya Bu ya, saya yang pertama pasti ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Dan mungkin setelah saya bercerita dengan Bu Linda, saya juga terpikir tadi sudah muncul nih, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu. Kemudian juga misalnya kedepannya saya juga akan mulai lebih sering menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Jadi bisa menggunakan media pembelajaran yang audio, visual, atau penggabungan dari audio dan visual itu Bu. Baik Bu Penny. Nah kira-kira nih Bu Pen, apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Oke, kalau untuk dukungan yang saya perlukan yang paling utama adalah dukungan dari rekan sejawat yang serumpun Ibu, terutama itu juga yang sangat penting bagi saya juga dukungan dari kepala sekolah untuk dalam proses pembelajaran, dan juga tak lupa juga dukungan dari rekan-rekan sejawat yang lain, dan juga yang mungkin saya juga membutuhkan dukungan dari wali murid dan peserta didik itu sendiri Ibu. Karena kan kalau misalkan kita akan bekerja melalui kolaborasi ini kan Bu, akan menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi Bu, begitu. Ya bagus sekali ya Bu Penny, karena kita ya memang perlu berkolaborasi. Kenapa? Supaya apa yang kita hadapi ini mendapat solusi yang terbaik, dan juga bisa rekan sejawat itu juga bisa membantu kita. Iya Bu, Ya. iya Bu, ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu ya. Insya Allah. Ini saya pengen sekali nih mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan ini. Kira-kira kapan ya Bu ya? Baik Bu, mungkin kalau untuk mulai penerapannya ke depannya mungkin insya Allah
ke depan pada saat saya ada kelas, saya juga akan mulai mencoba menerapkan pembelajaran itu Bu. Mungkin minggu depan bisa saya coba Bu, kebetulan saya ada kelas kan Iya. nanti. Baik Bu Penny ya, minggu depan ya. Iya Ini Bu, saya baik. tunggu nih hasilnya Bu. Insya Allah Bu Linda. Terima kasih banyak ya Bu atas refleksinya dan sudah mengingatkan saya nih untuk kita bersama-sama merefleksi ini kegiatan yang ingin Ibu sampaikan kepada saya ya Bu. Iya Bu, sama-sama juga Bu Linda. Saya pun juga berterima kasih ya Bu, Ibu sudah mendengarkan cerita dan obrolan saya ini ya Bu ya, sehingga saya pun merasa agak enakan hati dan perasaan ini agak plong gitu ya Bu. Itulah. Baiklah Bu Penny, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan dari Sepertinya cukup Bu. Saya sekali lagi saya terima kasih ya Bu ya atas waktu Ibu. Maaf ya Bu sudah mengganggu. Baik Bu Penny, sama-sama. Nah, kebetulan nih Bu, saya ada janji dengan kepala sekolah karena ada kegiatan Bu di SMA 1 Jintim. Jadi saya tinggalkan dulu ya Bu ya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, Iya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bu Linda. Pagi Pak. Gimana perasaannya setelah mendampingi coachnya dalam proses coaching tadi? Eh, yang selama proses pendampingan tadi ya Pak ya. Iya, Bu. Kalau selama percakapan tadi, ketika kita melakukan coaching itu, alur dari kita itu Iya. menurut saya sudah jelas ya Pak. Iya, Bu. Karena saya dalam kehadiran penuh itu merasa cukup tenang Iya. ketika memberi kalimat kepada coachi sehingga coachi ini bisa mendengar baik dan bisa menanggapi dengan benar. Bagus Bu. Bu Linda, menurut Ibu yang perlu Ibu perbaiki dari setelah selesai melakukan proses coaching dengan coach ini, apa yang Ibu perlu perbaiki Bu? Mungkin ya Pak ya, yang perlu saya perbaiki nih Pak. Tetapi menurut saya ini sudah berjalan baik Pak ya, tapi yang Iya, perlu saya perbaiki betul itu adalah di bagian pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Pertanyaan berbobot Iya, ya Bu? Iya. karena supaya lebih lagi gitu apa yang saya sampaikan kepada si coach tersebut Pak, biar Oh, dia iya. lebih kayak mengembangkan lagi apa yang akan dia dapat untuk Menggali menyelesaikan potensinya gitu lah, ya, iya, betul, Bu, ya. Pak, menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Oke Bu. Baiklah Bu Linda, saya sedang mendengar nih Ibu Linda bisa memiliki keinginan ya, ingin terus belajar dan berkembang sebagai coach ya. Saya yakin Ibu akan menjadi coach yang handal di kemudian hari. Amin Pak. Ya, baiklah Bu Linda. Saya sangat senang mendengar nih Ibu memiliki keinginan untuk terus belajar dan terus berkembang menjadi sebagai seorang coach di sekolah. Saya yakin Ibu akan menjadi coach yang handal ke depannya kalau semangatnya seperti ini, Bu. Mudah-mudahan nanti setiap Ibu melakukan coaching kepada coachnya menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran dan berdampak juga kepada teman-teman rekan yang lainnya, gitu, Bu. Baik Pak Sapar, terima kasih atas bimbingannya. Insya Allah saya akan menjadi coach yang lebih baik lagi ya Pak. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Kita cukup ya Bu, sampai di sini ya. Baik Pak, Ya, terima kasih saya- kembali ya Pak ya, iya. karena sudah membimbing saya untuk lebih baik lagi. Insya Allah akan saya terapkan Pak.